warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ilmu, semoga dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat dalam menuntut ilmu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, masih ingat kan bahwa harus mengikuti beberapa aturan. Nah, aturan yang pertama yaitu posisi awal berada di titik 0 dan menghadap ke arah kanan atau ke arah bilangan positif. Aturan berikutnya yaitu bilangan bulat positif artinya maju. Ingat, bilangan bulat positif artinya maju. Nah, ini contohnya di sini ada bilangan positif 4, berarti artinya maju 4 langkah ke depan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang jadi berada di posisi bilangan 4. Bisa dimengerti ya? Oke, di sini adalah langkahnya perpindahan tadi. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Oke, nah sekarang aturan selanjutnya yang perlu kita ingat semua, yaitu bahwa jika bilangan bulat negatif, maka artinya mundur. Nah, contohnya di sini ada negatif 4. Jadi, misalkan di sini posisi awalnya di bilangan 4. Maka karena negatif 4, maka mundur 4 langkah ke belakang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi posisi akhirnya yaitu berada di titik 0. Nah, ini adalah tadi langkah perpindahannya ya. Mundur 1 langkah, mundur 2 langkah, mundur 3 langkah, dan mundur 4 langkah. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, sekarang aturan selanjutnya yaitu operasi hitung penjumlahan artinya menghadap arah yang tetap. Jika pertama kali di sini arahnya itu menghadap ke kanan, maka tetap menghadap ke kanan. Sebaliknya, jika awalnya menghadap ke kiri, maka tetap menghadap ke kiri jika tandanya penjumlahan loh ya. Oke, selanjutnya di sini yaitu pengurangan artinya menghadap arah sebaliknya. Nah, di sini ya, jika awalnya menghadap ke arah kanan karena ada tanda pengurangan, maka berbalik arah menjadi posisi menghadap ke arah kiri. Dan sebaliknya ya, jika menghadap kiri, maka karena ada tanda pengurangan, maka akhirnya berbalik arah menghadap ke arah kanan. Bisa dimengerti? Nah, ini adalah beberapa aturan yang harus dipahami dan diingat dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 5 dikurangi 3. Maka ingat tadi aturan-aturannya ya. Posisi awal berada di titik 0. Oke. Kemudian kita lihat bilangannya di sini adalah 5. Positif 5. Ingat ya, jika bilangan bulat positif artinya maju. Jadi nanti di sini maju 5 langkah ke depan. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tarik garis panah dari titik 0 ke titik 5. Oke. Nah, kemudian
Di sini adalah tandanya operasi hitung pengurangan. Ingat kan, kalau pengurangan artinya berbalik arah. Yang semula menghadap ke arah kanan jadi berbalik arah sehingga menjadi menghadap ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada bilangan positif 3. Maka ingat, kalau bilangan bulat positif artinya maju. Berarti ini maju 3 langkah ke depan. Oke, siap-siap kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tarik garis panah. Nah, dari titik 5 menjadi titik yang posisi terakhir ya setelah maju 3 langkah. Jadi di sini kita sudah tahu hasilnya bahwa 5 dikurangi 3 sama dengan berapa di sini? Ya, betul. Di sini 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Nah, oke. Oke, sekarang kita perhatikan tanda-tanda panahnya. Ya, panah pertama di sini menyatakan positif 5. Oke. Panah kedua yaitu menyatakan negatif 3. Ya kan? Karena ke arah kiri ya dan 3 satuan. Ya, meloncat 3 satuan tadi sehingga ditulis negatif 3 sama dengan di sini adalah hasilnya yaitu positif 2. Jadi ya di sini dari garis panah ini bisa dituliskan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sama bukan? Oke, kalau begitu kita lanjut di soal yang kedua, yaitu 5 dikurangi negatif 3. Caranya tetap sama ya, diawali di titik 0. Kemudian kita lihat bilangan yang pertama di sini adalah bilangan bulat positif, maka artinya maju. Oke, kita majukan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tarik garis panah ya dari titik awalnya tadi ke posisi di titik bilangan 5. Titik akhirnya setelah maju 5 langkah ya. Oke, sekarang di sini adalah tandanya adalah pengurangan. Maka artinya berbalik arah. Oke, berarti awalnya menghadap ke arah kanan sehingga berbalik arah karena operasi pengurangan sehingga menghadap ke kiri. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini adalah ada bilangan negatif ya, ada bilangan bulat negatif yaitu negatif 3. Ingat kan kalau bilangan bulat negatif artinya mundur, berarti dari posisi di sini ya, berarti mundur 3 langkah ke belakang. Oke, kita mundurkan 1, 2, 3. Nah, berarti posisinya sekarang ya ketika ditarik garis dari titik 5 menuju ke titik 8 karena mundur 3 langkah. Sehingga bisa didapatkan hasil bahwa 5 dikurangi negatif 3 adalah sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan panah-panahnya ya. Nah, di sini panah pertama yaitu positif 5. Ya, karena menuju ke arah kanan. Ya. Kemudian di sini adalah positif 3. Ya. Sedangkan hasilnya di sini adalah positif 8.
Jadi, kesimpulannya di sini 5 dikurangi negatif 3 adalah sama aja dengan 5 ditambah 3, yaitu sama dengan 8. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika ada tanda yang berdekatan seperti ini, antara negatif sama negatif seperti ini, kalau berdampingan maka akan berubah menjadi tanda positif. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu negatif 5 dikurangi 3. Kita awali dari titik 0 ya. Terus kita lihat di sini adalah bilangan bulat negatif, maka artinya mundur sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang berarti di posisi negatif 5. Kemudian kita tarik garis panah dari posisi yang awal menuju posisi yang berada di negatif 5 setelah mundur 5 langkah ya. Nah, kemudian kita lihat di situ ada operasi pengurangan. Artinya apa? Ayo, kalau pengurangan. Iya, betul. Pengurangan artinya berbalik arah. Di sini karena awalnya menghadap ke arah kanan, maka karena ada tanda pengurangan sehingga berbalik menjadi menghadap kiri. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada bilangan positif 3. Kalau bilangan positif 3, maka artinya maju 3 langkah. Oke, kita maju 3 langkah ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tarik garis panah dari posisi negatif 5 menuju ke negatif 8 setelah 3 langkah maju tadi. Sehingga bisa didapatkan hasil di sini ya, bahwa negatif 5 dikurangi 3 adalah sama dengan negatif 8. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan panah-panahnya. Panah pertama di sini adalah menyatakan negatif 5. Oke. Panah kedua menyatakan negatif 3. Jadi, didapatkan hasil di sini yaitu sama dengan negatif 8. Jadi, negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Sama bukan ya? Oke, sama. Nah, sekarang kita masuk contoh yang terakhir, yaitu negatif 5 dikurangi negatif 3. Ya, sahabat ilmu masih ingat kan awalnya bagaimana? Oke, betul. Posisinya di titik 0 terlebih dahulu menghadap ke arah kanan kan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah bilangan bulat negatif. Nah, berarti artinya mundur. Karena negatif 5, berarti mundur 5 langkah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari posisi awal yaitu berpindah ke negatif 5 karena sudah mundur 5 langkah. Kita tarik garis panah ya. Nah, selanjutnya di sini tandanya adalah tanda pengurangan. Maka artinya berbalik arah. Yang awalnya menghadap ke arah kanan, maka berubah menjadi menghadap ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita perhatikan bilangan berikutnya yaitu negatif 3. Nah, karena negatif 3 berarti bilangan bulat negatif, maka artinya mundur. Jadi, mundur 3 langkah. Oke, 1, 2,
3. Maka kita tarik tanda panah hingga posisi akhirnya di negatif 2, sehingga kita bisa mendapat hasil negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, kita perhatikan lagi ya tanda-tanda panahnya ya. Panah pertama yaitu negatif 5. Panah kedua yaitu positif 3. Dan di sini ya merupakan hasilnya yaitu sama dengan negatif 2. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2. Ini juga bisa ditulis menjadi negatif 5 ditambah 3. Karena apa? Di sini ada tanda negatif berdampingan dengan tanda negatif sehingga bisa berubah menjadi positif. Kesimpulannya, jika sobat ilmu mencermati di sini bahwa negatif 5 dikurangi negatif 3 itu sama saja dengan negatif 5 ditambah 3. Sama-sama hasilnya negatif 2. Oke, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke, nah ini tadi adalah bentuk-bentuk pengurangan bilangan bulat ya menggunakan garis bilangan. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini materi tentang pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.